Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi ini gelar dukungan lewat Facebook. Lanjut. Publikasi lewat media online semua yang berkenaan dengan penggunaan anggaran. Jadi kalau kita lihat Jakarta itu gubernur dan wakilnya sudah lumayan bagus sebagai contoh gitu. Jadi coba kita publis semua secara transparan sehingga orang itu tahu, oh ini penggunanya seperti ini. Dan publikasi yang paling dahsyat ya lewat internet. Minimal kita lewat blog. Lanjut. Tajamkan pandangan posting tentang materi anti korupsi dan peristiwa yang terindikasi korupsi. Jadi kadangkala kalau sudah tidak tercover media, senjatanya apa? Kita sebagai individu-individu. Kalau pemberitaan di media online itu banyak tentang bagaimana kita mencegah korupsi dan membuat orang efek jerah lewat publikasi di media online, orang akan mikir. Karena apa? Takut. Banyak orang akan melihat. Memang orang tidak meliput, tapi di blog buka semua. Ini akan hal yang luar biasa. Makanya pelatihan kita kali ini kita ambil satu tema, satu pesantren, satu website. Jadi nanti besok 2 hari ke depan Anda akan belajar bagaimana buat website. Dengan harapan pulang dari sini pesantrennya punya website semua, santri dalam hal ini asatid juga punya blog sendiri-sendiri, dan di sana mari kita sama-sama posting untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu harapannya. Lanjut. Transparansi data dan proyek itu lewat internet. Sekarang sudah mulai dibudayakan. Tapi kalau saya mengamati, memang ya yang namanya maling itu lebih pinter daripada anti malingnya. Walaupun sudah transparan, tapi ada saja rekayasa. Cuman kalau kita mengawali semuanya lewat transparansi, semua dibuka lewat online, semuanya akan mengamati di sana dan meminimalisasi adanya kecurangan. Nah, ini manfaat media internet. Lanjut. Nah, cuma memang ada satu ketakutan ketika kita sudah bicara amar ma'ruf nahi munkar itu, apalagi kalau sudah terlalu mengkritisi. Beberapa kasus ada momok yang memang sekarang kalau dari teman-teman blogger ini memang sudah berjuang supaya pemerintah itu merevisi Undang-Undang ITE terkait khususnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Di situ tercantum bahwa pencemaran nama baik lewat media elektronik itu luar biasa beratnya. Di situ ada ancaman dendanya 1 miliar, penjaranya kalau tidak salah saya baca 6 tahun penjara. Nah ini sungguh sangat membuat orang semakin takut untuk beramal ma'ruf. Jadi kalau waduh nanti kalau saya publikasi, wah bagaimana nanti kalau pencemaran nama baik. Nah ada tips dari beberapa teman yang memang praktisi hukum, bagaimana kita mengkritik itu tetap aman. Dan ini penting. Kalau kita mau dakwah lewat sosial media, kita mau menyuarakan sesuatu yang ma'ruf, maka tips-tips ini harus kita perhatikan. Dan ini di akhir-akhir slide saya. Yang pertama, jangan cuma sekedar cari sensasi. Jadi kalau kita buat sebuah postingan itu adalah jangan cari perhatian saja. Nanti harmonisasi hati jadi bermasalah. Kontroversi hati aku nanti jadi bermasalah ya. Jangan begitu ya. Yang kedua, fokus pada masalah. Kalau kita bicara masalah A, maka
fokus, jangan kemana-mana. Ketika kita posting, satu titik. Lanjut. Nah ini yang penting, dukung dengan data. Jangan sekali-kali posting itu, ini katanya ini, saya dengar-dengar begini. Jangan sekali-kali. Jadi kita juga harus mampu punya data. Sehingga ketika orang itu terus protes, maka kita ada data. Oh, ini data sampai apa? Ini loh buktinya. Kita tidak bisa dikotik lagi, ini datanya aja. Nah ini yang seringkali lemah. Karena orang emosi, terus idealisnya kuat, wah langsung diposting aja. Sehingga dia justru yang senjata makan itu dia bermasalah dengan hukum. Ya karena memang tadi undang-undang kita ini masih agak bermasalah. Khususnya tadi pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. Lanjut. Nah, berikan solusi. Orang itu sekarang kalau kita baca, saya seringkali kalau searching ya, itu kalau kritik isinya kritik aja. Tidak pernah, jarang sekali, bukan tidak pernah aja, jarang sekali yang justru ketika ada kritikan di sana ada solusi yang realistis. Jadi hujatan. Nah terus solusinya apa? Bu, sekarang bukan sih mikir lah ya kak. Oke, tinggal sedikit ya. Lanjut. Nah, terbuka pada saran. Jadi kalau kita dapat saran harus dilakukan. Lanjut. Nah, jangan lupa minta maaf kalau salah. Aku yang salah, ya saya minta maaf. Ini penting. Terakhir, ini paling penting. Kalau di dalam dunia ini ada kebebasan untuk berbicara, maka di situ juga berimbang ada kebebasan untuk memberi respon. Ngomong boleh bebas, respon pun juga bebas. Maka itu kita harus hati-hati kalau bicara, berpendapat, sehingga kalau orang respon pun juga dia hati-hati. Itu action mulai sekarang, kita sama-sama sepakat, gandeng tangan, kita bantu KPK untuk berantas korupsi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Novianto. Intinya kita di pesantren ini bisa menjadi gerakan baru untuk intinya korupsi ini menjadi common enemy, musuh bersama. Masalahnya di sekarang kita ini kan terkadang nggak rasa kalau misalnya korupsi ini sampai hati kita semua. Dan juga menjadi gerakan bola salju yang dari awalnya dari forum ini bisa menjadi besar dan tambah besar sehingga korupsi ini jadi musuh kita semua. Selanjutnya Habib bisa menambahkan tentang deskripsi dari teologi mengenai korupsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a huda amma ba'd. Tadi sama-sama sudah kita dengarkan bahwasanya korupsi di Indonesia ini sudah parah. Sebenarnya untuk mengatasi akar masalah adalah kita ke pokok masalahnya dulu. Apa yang membuat para koruptor itu melakukan korupsi? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bandung bahwasanya serakah, terpaksa, sistem dan kultur. Jangan lupa kita ini adalah ciptaan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan jangan lupa juga la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah lalai, Allah juga tidak pernah tidur, selalu mengawasi kita. Sehingga Sayyidina Hasan Al-Basri ketika ditanya, wahai Imam, kenapa engkau ini kelihatannya tenang saja dalam menjalani kehidupan? Maka Sayyidina Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kenapa aku tenang dalam hidup?
Atau beliau mengatakan, bagaimana aku tidak bisa tenang dalam hidup? Karena aku tahu rezekiku telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, rezekiku tidak akan sampai kepada orang lain, tidak akan salah alamat. Dan yang ketiga, apa yang aku lakukan ini sudah ditentukan oleh Allah. Tapi beliau tetap berusaha menjadi Sayyidina Hasan Al-Basri yang terbaik. Kemudian yang terakhir, aku selalu dalam pengawasan Allah, sehingga aku ini malu untuk bermaksiat kepada Allah. Ada cerita yang terkenal di kalangan santri ya. Ada seorang kiai memerintahkan semua santri untuk menyembelih ayam di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Oh, santri pertama ke kamar mandi, santri kedua di bawah kolong, santri ketiga di atas pohon, dan lain sebagainya. Semua datang membawa ayam sudah tersembelih. Kecuali ada satu santri yang memang, kalau orang Jawa bilang golak-golok, memang santri ini pas-pasan, membawa ayamnya tetap dalam keadaan hidup. Maka sang kiai pertama tidak menggubris, dia aja nanti terakhir. Kamu santri, kamu membeli ayam di mana? Oh, di kamar mandi, nggak ada yang lihat. Oh, saya di bawah pohon, saya di atas pohon, saya di bawah ranjang. Pokoknya masing-masing tidak ada yang lihat. Terus kamu ketika sang kiai tanya kepada santri yang membawa ayam yang masih hidup, semua langsung ketawa santri yang lain. Wah, dasar goblok. Goblok mau bertambah ya. Goblok itu seharusnya berkurang ya. Bagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kullama izdadtu ilman a'lamu annani jahil. Setiap saya bertambah ilmu, saya semakin tahu bahwasanya diri saya ini adalah bodoh. Di bodoh itu harus dikurangi. Kenapa kamu kok tidak sembelih ayam? Ya, Kiai, saya mencari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah, itu tidak ada. Di semua tempat dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan takut kepada Allah sebagaimana yang ada pada diri santri. Dan berlanjut pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucu Nabi yang umurnya masih 6 tahun, satu umurnya 7 tahun. Ketika berwudu, wajah mereka sudah berubah menjadi pucat. Orang kalau wudu itu wajahnya seger ya. Kadang-kadang ada nggak wudu cuci muka aja seger ya. Ini wudu kok pucat. Sehingga ditanya oleh sahabat yang lain, dua cucu Nabi masih umur 6 tahun, satunya 7 tahun. Kenapa kalian berdua ini setiap habis wudu wajah kalian berubah pucat? Iya, karena saya sekarang akan melaksanakan sholat. Saya ini akan menghadap siapa? Itu yang membuat saya takut, sehingga wajah saya menjadi pucat. Masih kecil sudah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari kecil takut berbohong. Dan banyak para imam kita, dari kecil mereka perasaan takut kepada Allah itu sudah sangatlah besar. Nah, bagaimana perasaan takut kepada Allah ini kita tumbuhkan di dalam hati para calon pemimpin kita. Kalau pihak KPK ingin kerjasama dengan pondok pesantren, saya rasa pondok pesantren ini, terutama seperti Tebu Ireng dan lain sebagainya, pondok pesantren yang lama-lama. Pondok pesantren yang lama-lama ini pasti punya alumni-alumni dan memiliki ikatan alumni pondok pesantren. Masa misalnya dari Tebu Ireng saja, tidak ada satu alumni Tebu Ireng yang pantas dimajukan untuk menjadi anggota dewan, yang pantas dimajukan untuk menjadi kepala daerah, bahkan mungkin pantas dimajukan sebagai kepala negara. Nah, alumni yang dianggap pantas adalah alumni yang memenuhi kriteria sekian, begini harus ada. Kriteria dari pondok, kriteria dari KPK. Dan mungkin bukan hanya satu, mungkin ada beberapa. Nah, beberapa alumni inilah yang digembleng, baik dari pihak pondok atau dari pihak ulamanya, atau lewat seperti Pak Novi tadi, dan terutama dari pihak KPK. Setelah dikader dan juga
ada mungkin MOU dan lain sebagainya ya, kita tangani bahwasanya kalau dia menjadi pejabat dia tidak boleh begini disaksikan oleh kiainya. Ini insya Allah kita akan menemukan pejabat-pejabat yang insya Allah jauh dari korupsi. Ini mungkin hanya satu saja, karena yang hadir di otak saya sekarang memang baru satu ini. Sementara kami ini punya tim yang sangat banyak dan kiai-kiai yang mumpuni juga, yang memiliki alumni sangat banyak juga. Mungkin dari mereka kami akan mendapatkan masukan-masukan yang akan kami sampaikan kepada pihak KPK. Ini sama dengan anjuran dari guru kami Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ketika beliau ditanyai apakah penting seorang alim, seorang ulama, seorang kiai masuk ke ranah politik, beliau mengatakan tidak harus, tapi pilihlah salah satu dari murid kalian yang kalian anggap pantas dan kalian anggap murid kalian ini tunduk patuh kepada perintah kalian, sehingga kalian bisa mewarnai kepemimpinannya ketika dia menjadi pemimpin dan lain sebagainya, bisa memberi nasihat dan lain sebagainya. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang takut kepada Allah, yang mau melaksanakan tugasnya secara profesional, yang itu dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah, dan dianjurkan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Sehingga kalau sudah muncul contoh-contoh seperti ini di anggota dewan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Novi tadi, bahwasanya sekarang Jokowi dan Ahok sudah menjadi ikon internasional ke kedua, ikon nasional. Semua kepingin punya pemimpin seperti Jokowi dan Ahok sekarang. Nah, bagaimana kalau itu dari pondok pesantren muncul dari pondok pesantren bisa memberikan contoh yang baik, sehingga mereka bisa menjadi ikon yang akan merubah insya Allah keadaan negeri kita yang kita cintai ini, insya Allah menjadi negeri yang bebas dari korupsi. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu kami tidak. Ayo dong sisa terakhir nanti kita ada tanya jawab. Sebelum tanya jawab kita dengarkan dari Gus Hafid ini yang beliau udah melanglang buana jadi aktivis TIK Cerdas ini. Kita juga dengar ceritanya bagaimana TIK Cerdas mewarnai pesantren biar bisa lebih bermanfaat untuk sama. Kepada Gus Hafid ini pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritis ini, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ansalukum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahu adzim. Pada Bapak Adu dari jajaran pimpinan KPK segenap pengasuh pimpinan pesantren Tebuireng dan hari ini juga Gus Roy, Habib yang saya hormati, Mas Nabi yang provokasi saya akhirnya seperti wayang ini. Untuk pertama kalinya lah saya pakai jubah keluar rumah. Ini gara-gara Mas Nabi. Jadi yang gitu lah Gus, pakai gitu biar kelihatan Gus temenan. Ya Gus temenan ya, tapi kan nggak pernah, makanya sekarang saya pakai. Oke, itu back dulu. Slide-nya. Back. Saya menyambung apa yang disampaikan Gus Roy tadi. Ini
terjadi gap antara keinginan dan kemampuan. Ya seperti saya, pesantren yang kecil, ya ujung rangge koyo dene pesantren belum sing belit gitu. Ini korupsi, kayak ngoyo. Karena itu ya cukup terima sadermo, ya seperti itulah pesantren. Ini adalah pesantren saya, madrasah apung. Jadi itu bukan kok model begitu, back dulu. Tetapi karena memang saya untuk nguruk itu nggak punya uang. Jadi sehingga saya tancapkan aja bambu-bambu itu. Ternyata apa? Itu menjadi ketertarikan sendiri, akhirnya dari Don Bosco, dari Santa Maria itu study banding ke kita punya kekhasan itu. Jadi saya pengen punya air conditioner, punya lift, kita kan di duit gitu. Karena itu ya langsung orang itu terima. Nah seperti itu aja, kita fokus di situ, alhamdulillah menjadi daya tarik sendiri. Oke, lanjut next. Judul ini adalah kami ambil dari tulisan guru kami, Bapak Guru Muhammad Abdul Mukhtar, Agama dan Sifat Manusia Kembali pada Aslinya. Dia memiliki 3 proyek besar umat manusia sebagai solusi untuk permasalahan umat saat ini. Nah sebelum itu saya memang jadi stafnya Mas Novi ini di PIK Cerdas, karena itu saya yang manut aja apa sendiri dia. Kaitannya dengan PIK Cerdas, kalau ada waktu Pinara saya mengembangkan pesantren di Pasuruan. Itu berumur baru 6 bulan, tapi sekarang insya Allah sudah fondasi pagar keliling seluas 1.500 persegi. Dan itu mobilisasinya hanya dengan Facebook. Jadi seperti dengan lihat sekarang status saya di situ, ya punyanya backcasting itu untuk membuat cor itu. Cuma punya satu, ya akhirnya saya backcasting satu, nggak bisa semuanya. Nah ternyata apa? Ya alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan backcasting satu tiang, belum bisa semuanya. Apa yang terjadi itu, Gus nomor rekeningnya berapa? Seperti itu haitsulah yang kasih yang terjadi. Dan kami siap rekeningnya di Beda KPK. Oke lanjut, nice. Jadi tesis yang diberikan oleh guru kami bahwa tadi disampaikan oleh Gus Solah, penguasa terbesar di dunia, penguasa maksudnya orang yang menjalankan puasa, katanya tadi 99% di sini. Itu juga jumlahnya kita terbesar di dunia. Tapi kenapa tentang korupsi kita terbesar? Nah, guru kami itu memberikan satu statement yang agak relatif keras. Jadi saat ini manusia itu tidak bertuhan, tidak beragama, tidak bernegara. Tuhannya itu Tuhan nafsu, agamanya agama nafsu, negara nafsu. Jadi Tuhan kalau cocok dengan hatinya dipakai, kalau enggak dibuang. Agama kalau cocok dengan hatinya dipakai, kalau enggak dibuang. Negara juga begitu. Kalau itu sebuah aturan yang cocok dengan nafsunya dipakai, kalau enggak. Nah karena itulah, karena tidak kenal Tuhan, ya jadinya begini ini. Kata tadi Gus Solah juga sampaikan, menang rokok bayar, bisa dibayar. Itu karena tidak kenal masyarakat. Nah karena itu proyek pertama adalah kami mengajak mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Kita ini bagikan ikan di dalam air. Kemana saja ikan itu berada maka diliputi, digenangi oleh air. Bagaikan kita melihat jarum, jam dan angka. Ketika kita melihat jam, sebelum jarum, jam dan angka itu ada kaca. Saking beningnya kaca, kita tidak melihat kacanya, hanya melihat jarum, jam dan angka. Karena saking beningnya. Karena saking sucinya Allah, subhanallah, saya hanya melihat panjenengan semua, jenengan hanya melihat saya. Padahal sebelum saya dan jenengan ini ada Allah. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu milkus samawati wal ardh. Allah memenuhi langit dan bumi. Tidak ada ruangan yang kosong. Karena tidak merasa bahwa ada Allah di sini, maka itu sebuah tanda tangan dilakukan yang akhirnya menjerumuskan jadi klien KPK. Karena itu ajakan saya mengenal Allah jangan saat sholat saja,
Tetapi saat seperti ini harus tetap alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pada saat duduk, berbaring, tidur, berdiri tetap mengenang. Sehingga dengan itu saya tidak sekali-kali bercakap kotor dengan jenengan. Karena kalau saya bercakap kotor dengan jenengan sudah bercakap kotor dengan Allah. Kalau saya sombong dengan jenengan sudah menyombongi Allah. Padahal kalau kita sombong tidak akan masuk surga kecuali ada unta masuk lubang jarum. Nah ini bagaimana ini menjadi mindset kita. Tidak saat sholat saja kita sepertinya iya karena betul, tetapi pada saat dibuat sholat sakar diri. Nah ini proyek besar pertama. Lanjut. Ini adalah perkenalan model. Jadi kami hari-harinya kalau mengajar seperti ini. Ini adalah para santri kami. Ini yang laki-laki. Lanjut. Ini yang perempuan. Itu yang paling kecil saya. Pesantren saya sekali lagi Gus Roy masih sangat kecil dan mohon bimbingan. Baru 325 sekitar santri di sana. Ya. Tapi masih dari perempuan ada gedungnya. Oke lanjut. Ada Pak. Allah menciptakan manusia semata-mata tujuan ke dunia ini adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sebenarnya kita ini disuruh menyembah, tetapi kenyataan faktanya kita ini lalai. Sebenarnya kita ini nanti ada skema yang lanjut. Apa yang kami tawarkan? Kami mengajak tiap diri manusia sudah lanjut. Bagaimana? Pertama kita merasakan ini bahwa kita ini jangan aman, tidak ada apa-apa, tapi harus merasa bahwa kita ini digenangi, diliputi oleh kebesaran Allah, milik samawati wal ardh. Ingat selalu janji kita kepadanya sebelum lahir, alas birabbikum qalu bala syahidnya, itu harus terngiang terus. Lanjut. Next. Terus karena hanya 10 menit ini, lanjut aja. Proyek 2, melatih diri mengetahui musuh gaib. Ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Karena semua ketika itu dianggap renteknya sendiri, maka dia lalai dengan integritas, maka lalai dengan sebuah harga diri, harga keluarga. Betapa terpukulnya anak istri kita ketika kita ditayangkan di TV sebagai seorang koruptor. Tapi aneh sekarang ini memang betul-betul edan. Iya, kalau dulu saya masih eling karena saya orang desa Pol. Jadi kalau Gus Roy tadi dari kota turun ke desa. Kalau saya sampai hari ini ya di desa. Dulu kalau ada maling itu ada kumpulkan di balai desa, di sidang. Maling pitik tahu. Desa wanita ini. Kalau temen yang mana ada. Ini menjalan kita nggak berisi. Ini karena juga imannya dicenderkan di kedua. Ada hal kayak nanti makan. Oke. Nah ini karena tidak tahu bahwa itu gerakan setan. Karena dianggap sendiri. Nah baru setelah terlaksana baru sadar. Dia baru nyesal karena setannya sudah lari. Nah karena itu sekarang ayo bahwa setan itu sesuatu yang real. Itu ayo kita jadikan common enemy, musuh bersama, bukan manusia tetapi setan di dalam. Dengan itu insya Allah kebinekaan tunggal ika akan bisa tercipta. Lanjut. Ya lanjut terus saja. Nah ini hari aja. Sedikit narsis. Ya. Itu gara-gara tingkat cerdas, saya mau kerupuk di Kodam. Dan berhasil, alhamdulillah saya melatih alat di berpikir di para perwira di Magetan itu di Malang itu, sehingga kami jadi inspektur upacara awalnya level itu. Tapi makna itu karena ya dari cerdas itu. Jadi iso Facebook lewat ulang internet, kan dengan itu. Lanjut. Artinya hari-harinya tidak pakai jubah itu seperti itu. Enggak konsensukan dengan saya. Oke lanjut. Terus proyek ketiga, menanam keyakinan dunia akhirat. Bagaimana tentang dunia akhirat ini adalah satu paket. Jadi maaf, ini tidak untuk diperdebatkan.
Tapi kekunoan kami masih menggunakan nilai dasar ini. Kalau dulu itu dilanggar, itu kami itu diajari begini. Cile-cile diulang ngaji, gede-gede supaya aji. Aji ngono gampang salate, asal nurut marang gurune. Agama Islam, agama suci, orang ngaji awake rugi. Rugi dunya rada diopo, rugi akhirat bakal ciloko. Nah, itu memotivasi kami. Kalau melarat dunia nggak masalah, nggak ada di dunia itu melarat di cor-coran ima, karena nggak ada. Tapi kalau akhirat itu, nah bagaimana ketakutan akan akhirat, keinginan kaya akan akhirat itu minimal sama. Sebenarnya ini untuk 3 proyek besar ini minimal 1 jam, tapi kali 90 menit jadi tidak memungkinkan. Saya memiliki anak 6 anak di Lamongan saat ini. Kepercayaan saya akan akhirat itu sama dengan kepercayaan saya anak saya di Lamongan itu. Jadi kali ini terus nanti saya dipanggil Allah, gimana 10 menit pertama saya dikubur? Itu yang menjadikan saya tidak berani yang macam-macam. Nah, bagaimana ini tertanam di kita bahwa mati itu temenan, bukan ditoan, bukan umpomo, bukan koyok-koyok. Sebenarnya sesuatu yang akan terjadi itu hanya keyakinan. Tidak ada satupun peristiwa yang akan terjadi impact bisa membutuhkan secara materi. Semuanya hanya keyakinan. Ketidakadilan kita, kenapa tentang akhirat yang akan kita kurang percaya, sementara sesuatu yang akan itu percaya. Nah, ini ketidakadilan. Ini perlu evolusi mindset. Terakhir ini teman-teman semuanya, sekali lagi ini adalah rumah saya. Kalau malam itu indah sekali. Nah, ini rumah saya. Alhamdulillah kalau pindah sana bisa. Hal-hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, ketepatan saat ini saya jadi Ketua Pekerja Sosial Masyarakat Jawa Timur dan pembina di Pekerja Sosial Masyarakat Pusat. Nah, itu sering banyak yang kemarin ada dari Kalimantan Barat tanya, Gus maaf jangan tersinggung ya, nggak apa-apa. Gus seandainya jenengan punya rezeki, terus itu halal, sama nggak pengen berubah rumah ini? Enggak. Kok gitu Gus? Iya, karena rumah saya ini sudah final. Rumah saya yang beneran adalah akhirat. Dan rumah di sini ketika saya mati itu tidak ada kaitan. Yang ada kaitan hanya 3, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Rumah saya mewah itu tidak ada kaitan. Saya harus logis realis bahwa saya itu pasti mati. Iya kan? Suwi, nanya itu. Nah, bagaimana penanaman kepercayaan ini itu tertanam di diri kita? Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ingat premis minor dan premis mayornya. Di sana adalah akhirat. Nah, ini nanti yang tafsirnya lebih menguasai adalah Habib. Jadi wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi yang menjadi prioritas adalah akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Premis mayornya adalah akhirat. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadinya seperti ini. 99% yang puasa terbesar itu karena dibalik gitu. Nah, ini harapan saya kembali ke situ. Amaman tahu ta'ala hayat dunia. Dia melupakan akhirat dan hanya terlupakan oleh dunia. Lanjut. Terus. Nah, kami maaf mungkin sampai kemarin ada dari Boston datang, pikirannya kita ini ada lembaga dana dari Timur Tengah, Libya atau pokoknya yang ekstrim-ekstrim begitu pikirannya. Itu begini, dari mana uang? Kami itu maksimal hanya 2 hektar sawah untuk membiayai pesantren itu. Sementara semua gratis di kami. Nah, itu dari mana? Nah, penerapan kami adalah sebelum itu tadi adalah kami ada membagi dengan iman ABC. Ada level 3. Iman A, iman B, iman C. Iman A, iman tipis, iman B, iman sedang, iman C, iman tinggi. Iman A, jika saya berusaha 4.000 karena saya percaya akhirat, maka 1.000
akhirat, 3.000 dunia. Iman B, iman sedang. Maka jika saya berusaha mendapatkan, maka 2.000 akhirat, 2.000 dunia. Yang terakhir iman tinggi, maka karena saya percaya bahwa walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu adalah untuk selamanya, maka 3.000 akhirat, 1.000 dunia. Dari sanalah kami membangun sebuah tim yang menjadi PGA semuanya, pegawai gaji akhirat. Jadi dia berusaha, terus hasil usahanya itu adalah mensupport itu. Kenapa kami memiliki itu? Karena menjadi sebuah sistem pendidikan yang kami namai dengan sabda sekolah berstandar dunia akhirat. Jadi kami membangun dunia juga akhirat, jadi tidak ikut sekolah berstandar internasional. Terakhir, resep aplikatif dalam lembaga. Ayo mari kita menggunakan kepemimpinan staf Rasul. Staf itu adalah Sidik, Tabligh, Amanah, dan Batonah. Dan kita semuanya adalah staf Rasul. Dan itu lawannya adalah kitbul, kitman, khianat, baladah. Jadi tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak korupsi dan lain sebagainya itu. Mengimplementasikan peradaban keempat. Bagi kami, saya pernah membaca buku lupa, Gus Roy, tidak seperti Gus Roy wafal kabeh ahli-ahli. Jadi, tapi keempat ini kami. Jadi manusia itu dibagi 3 peradaban. Peradaban pertama adalah peradaban batu. Peradaban kedua adalah peradaban besi. Dan peradaban pertama adalah bumi. Manusia mengeksploitasi bumi. Peradaban kedua adalah peradaban luar angkasa. Tapi masih dalam satu galaksi Bima Sakti. Peradaban keempat adalah antar galaksi. Nah, bagi kami itu masih dunia. Karena itu kami mengajak peradaban yang keempat adalah peradaban akhirat. Nah, kalau itu semuanya, insya Allah. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak seriuskan tahlilmu, seriuskan yasinanmu. Lanjut. Dan tahlil itu diantaranya, kalau kita lihat tangan kita itu adalah angka Arabik itu. Yang satu adalah 81, yang satu adalah 18. Jika dijumlah itu adalah 99. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Anggota tubuh kita ini akan berbicara, mulut kita akan tertutup, tangan-tangan kita ini akan berbicara. Karena itu jangan main-main, karena di sini ini ada Al-Asmaul Husna yang selalu menggerakkan kita semuanya ini. Yang mencatat di sini ada roket, di sini ada atlet, di sini ada buku besar. Karena itu saya mengajak yasinan itu adalah yang seperti tadi tahlilanmu. Tapi sebelum itu menjadi doktrin kami itu dalam surat Yasin ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa muhtadun. Ini untuk mengkoneksikan apa yang disampaikan Bang Asad agar pendidikan tidak profit tapi cost. Nah, ikutilah di situ orang yang tidak minta upah darimu. Nah, ini konsep dari surat Yasin ayat 21. Kenapa di sana tidak membayar itu? Nah, ingat, jika kita sudah meleburkan diri itu, rumus satu adalah satu diri. Bagi 0, maka dia hancur. Jadi kebendaan satu itu kan ada. Tapi kalau sudah dibagi 0, maka hilang semuanya. Kalau kita sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak sekedar tidak ada Tuhan, tetapi tidak ada semuanya ini, yang ada hanya Allah. Kalau ini sudah tertanam, insya Allah kita tidak takut miskin, tidak takut melarat dan lain sebagainya, karena Allah akan mencukupi kita. Terakhir, rumus kedua adalah APP. Itu buatan saya sendiri. Back dulu mas. Nah, APP itu adalah aksi perubahan positif gaya diri. Aksi perubahan positif sama dengan ketidakpuasan saat ini kali aksi produksi kali potensi. Nah, itu dari itu. Kita akan terberantas korupsi jika ada ketidakpuasan saat ini bahwa korupsi itu sesuatu yang dosa. Nah, itu akan berjalan jika ada aksi produktif. Kalau ngomong tok, nggak boleh nantu, karena itu dilarang oleh Allah. Kata Habib,
Dan bisa disebutkan kata urunan nasabil birri wa tamsuna anfusakum wa antum tatluna afala ta'qilun. Kabul makan kan? Allah berkabuskan. Yang terakhir itu adalah potensi. Kita sudah punya potensi, apalagi tadi digelarkan oleh Pak Novi, digelarkan oleh Pak Pandu. Bagaimana indahnya Indonesia yang akan menjadi pemimpin dan teladan dunia ini jika semuanya membersihkan diri. Karena apa? Sinto dia tidak bertuhan, mati wis lepas. Kalau kita setelah mati bersih ke surga, nah itu menjadi teladan. Visinya itu visioner sampai melangkah ke lintas batas. Itu adalah hukum perkalian. Di mana hukum perkalian jika dikalikan 0 maka 0. Apa artinya? Ada potensi, tetapi kalau tidak melakukan sesuatu ya tadi. Jadi untuk menjadi perubahan positif, aksi perubahan positif, jika masing-masing ada bilangan, jangan 0. Karena kalau perkalian dikalikan 0 menjadi 0. Pertemuan ini akan menjadi sia-sia hanya nanti jika selanjutnya tidak ada kita saling beraksi. Untuk itu dengan ini secara pribadi juga saya menyampaikan terima kasih kepada Al-Muasolah, kepada PIK Cerdas yang mengundang kami, dan hari ini juga saya melamar Anda untuk besanan dengan kami. Ya, kemarin kami ada pernikahan massal antar santri gitu kan. Besanan kami adalah besanan program apa yang bisa kita sinergikan dalam rangka mendukung KPK untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima kasih. Alamatnya terakhir Mas. Next terus. Beri applause untuk semua materi hari ini. Yang untuk persingkat waktu kami beri kesempatan untuk 3 penanya pertama. Mungkin yang bisa mengajukan pertanyaan, monggo usahakan dari sini satu, adil. Monggo. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wafil dari pesantren Bahrul Nawa bersama. Ini yang mau saya katakan tadi, saya sangat tertarik semua dengan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Cuma yang menjadi pikiran saya, kadang-kadang terma agama itu apa yang didefinisikan atau apa yang dibatasi oleh di dalam ajaran agama itu berbeda dengan batasan-batasan yang dipakai oleh KPK atau masalah korupsi. Batasan-batasan yang berbeda. Oleh karena itu saya berpikir apa yang kadang oleh agama itu definisinya yang sangat luas mungkin menjadi sempit ketika didefinisikan oleh KPK. Oleh karena itu kami mohon sebenarnya sosialisasi apa yang menjadi batasan-batasan atau apapun aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPK itu bisa kami ketahui sehingga kadang tidak berbenturan dengan tema apa yang ada sudah diatur. Mungkin kajian hukum Islam melalui fikih yang kadang juga serba ada banyak toleransinya gitu. Sedangkan KPK harus saklek atau mungkin sudah batasannya ya seperti itu, tidak ada penafsiran yang bermacam-macam. Nah, ini oleh karena itu kami mohon ada lebih konkret batasan-batasan atau apa yang selama ini diatur oleh KPK itu bisa menjadi kami ketahui. Terima kasih. Terima kasih Mas Wafi dari Tanah Beras. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Pandu. Terima kasih, pertanyaannya konkret sekali. Sebenarnya kalau KPK itu kami melaksanakan undang-undang. Undang-undang itu yang membuat wakil-wakil kita yang terhormat itu, yang ternyata korup juga itu. Saya perlu segera menegaskan kembali karena apa? Coba kita belakang. Undang-undang KPK dibuat oleh DPR bukan yang sekarang loh. Oleh DPR udah reformasi. Ya ketika itu masih para idealis, sehingga KPK harus begini, waduh mantap.
KPK diberi kewenangan polisionil seperti polisi. Kita bisa menyidik. KPK bisa menuntut seperti jaksa. Kita jadi jaksa. Saya kecil-kecil gini, penyidik dan penuntut supaya undang-undang pimpinan KPK semua adalah